We all go through difficult seasons of life. And if you haven't already, don't worry, you will. These are times when we struggle to see clearly, or when we're unable to make any sense of what's happening around us, or when everything just hurts. So we pray, we wait, we hope. And if we're honest, these are the times when God can seem distant, when He doesn't answer the prayers we've been praying, when He doesn't bring healing to our lives the way He does for others, when He doesn't confront the injustice and the evil that we see so clearly in the world. So where do we turn? What do we hold on to? And how do we keep going? This isn't a story that the writers of Scripture shy away from, not by a long shot. So neither should we. Let's explore it all together. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh,
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. PRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya mau lihat tangan orang-orang yang hari ini merasakan sukacita dari Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita puji Allah kita yang luar biasa. Amin. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik, yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Sorakan sebab ini adalah saat yang kita nantikan, masa penuaian, pemulihan atas Indonesia. Haleluya. Musim penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya Bersukacita bersuka. dalam Tuhan. Sama-sama sorakan. Kita percaya kita sudah dimenangkan. Amin. Sudah dimerdekakan. Amin. Katakan amin. Mari GBI PRJ satu suara. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa,
Mujizat Allah Mari nyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. hey, mujizat Allah, Nyatakan, umatnya dibangkitkan, kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Engkau yang bersuka cita, engkau yang bersyukur, engkau yang sudah dibebaskan. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus yang hidup. Sorakan haleluya. Yang percaya Indonesia bangkit bagi nama Tuhan, berikan tepuk tangan, katakan merdeka. Hey! Woo! Hey, 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 hey. Mari bersama-sama saudara dikatakan, say. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari kau merindukan kuasa Tuhan, angkat tanganmu sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawan terjadi Tuhan. kita pasti terjadi. Are you ready, church? Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, great is our God. Tepuk tangan semua. Hallelujah. Hey. Hey. Mari bersama-sama angkat tangan, say. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Hey, 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 hey. Kuasa Allah terjadi bagi bangsa Indonesia, Tuhan. Kita pasti terjadi. Hey, wow, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kami percaya terjadi Tuhan. Say, great is our God. Tepuk tangan semuanya. Hey, 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 hey. Hey, Mari sama-sama katakan. 1, 2, 3, hey. Say, hey, hey. Mari angkat tangan bersama-sama, merindukan sama-sama katakan, say. Kami rindukan kuasa lawan kamu, kebangkitan pasti terjadi. Hey, wow, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan
Tuhan yang besar, yang luar biasa. Dan kami akan melihat kebangkitan itu pasti terjadi ya Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kami akan mendeklarasikan apa yang menjadi visi daripada tahun 2025. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mendeklarasikan tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Dan kami percaya Tuhan, penuaian itu akan terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, gereja kami, kota kami, dan bangsa kami, Indonesia Tuhan. Kami akan melihat setiap orang, setiap jiwa-jiwa akan bertekuk lutut di hadapan-Mu. Mereka mengaku bahwa Tuhan Kau adalah Yesus Juru Selamat kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami secara khusus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, 80 tahun Tuhan sudah menyertai bangsa kami. Sebab Engkau sungguh mengasihi bangsa kami. Kami akan melihat bangsa kami akan keluar menjadi bangsa yang menang ya Tuhan. Dan kami tahu Indonesia akan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Kami berdoa Tuhan, kiranya bangsa kami selalu diluputkan daripada krisis ekonomi, malapetaka, musibah apapun ya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa bangsa kami Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan wakilnya Pak Prabowo dan Pak Gibran ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberikan hikmat untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Dan oleh sebab itu kami akan melihat bangsa kami adalah bangsa yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Kiranya Tuhan yang selalu mengurapi hamba-hamba-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan sendiri yang memilih mereka untuk menggembalakan setiap kami. Sehingga menjadikan kami umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang selalu memberkati kehidupannya. Engkau yang memberkati pelayanannya, kesehatannya, dan keluarga besarnya. Selalu aman di dalam lindungan tangan Tuhan. Dan saat ini kami mengangkat tangan untuk generasi Yeremia. Kami tahu bahwa hari-hari ini akan lahir anak-anak muda yang cinta akan Tuhan. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kami percaya mereka ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Mereka akan melesat maju dan kami melihat revival, kebangkitan itu akan terjadi dari sekolah-sekolah, kampus-kampus, marketplace, pemerintahan, dan nama Tuhan saja yang akan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Rasa syukur dalam hati kami atas penyertaan-Mu bagi negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Siapa yang mengasihi Indonesia, boleh lambaikan tanganmu. Saya percaya setiap kita memiliki iman yang sama. Tuhan kita yang sembah, Tuhan Yesus Kristus adalah Raja atas bangsa ini, amin. Tuhan Yesus sedang mengerjakan pekerjaan yang luar biasa dahsyat atas Indonesia.
Mungkin kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang terjadi depan nanti. Tapi satu hal yang kita percaya, kalau Tuhan Yesus sudah menyertai Indonesia selama 80 tahun, maka kuasa yang sama, kemuliaan yang sama juga akan menyertai Indonesia di masa depan nanti. Amin. Hari ini saya mau ajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau puji sembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Sebab kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa menolong setiap kita. Amin. Yang bisa memulihkan, membebaskan, bahkan memerdekakan setiap kita. Amin. Di setiap kami Tuhan Yesus yang berdiri di hadapan-Mu, kami angkat tangan kami pandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan Yesus yang berseru kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh
Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia ada di mata-Mu Tuhan. Indonesia Engkau tak tinggalkan. Diberkatilah Indonesia. Tuhan, hari ini kami bersatu hati Tuhan. Kami bersatu hati, kami menopang doa bagi bangsa kami Indonesia. Saudara lihat di depan ada gambar pulau-pulau Indonesia, saudara. Dari manapun kau berasal nih saudara, kita ada dari berbagai suku yang ada saudara. Maukah hari ini saudara sama-sama kita angkat tangan kita menopang doa bagi setiap pulau-pulau yang ada, bagi bangsa Indonesia saudara. Mari angkat suaramu yuk, berdoa untuk bangsa kita Indonesia saudara. Berdoa untuk Pulau Sumatera, kami berdoa untuk Pulau Jawa, kami berdoa untuk Pulau Kalimantan, kami berdoa untuk Pulau Sulawesi, kami berdoa untuk Pulau Bali, kami berdoa untuk Pulau Nusa Tenggara, bahkan kami berdoa untuk Pulau Papua Tuhan. Tuhan sayang sama Indonesia. Kami tahu Tuhan apapun yang sudah kami lewati, yang sudah bangsa kami lewati, itu semua Tuhan sudah tahu. Kami tahu Tuhan, yang terbaik Tuhan sediakan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Damailah Indonesia, damailah Indonesia. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berseru kepadamu, amin. Kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsamu. Ini setiap seruan kami tuh. Kami berseru kepadamu, amin. Kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsa. Mari dengan iman, angkat tanganmu, katakan, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesia. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai saudara. Mari sama-sama satu suara yuk. Mari deklarasikan, katakan sama-sama. Kami berseru kepadamu, kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsa. Mari katakan, damailah, damailah, damailah Indonesiaku, amin. Damailah Indonesia.
di tangan-Mu. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Damailah bangsa kami Tuhan. Kami ucapkan berkat atas Indonesia. Mari bersama-sama angkat kedua tangan-Mu, katakan berkat, katakan. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan. Kami bersatu hati, kami berkati bangsa kami, katakan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. biar kemuliaan akan. Kami ucapkan berkat Tuhan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Amin. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu terjadi dalam nama Tuhan Yesus, terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari bersama-sama nyatakan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa. Sesuatu yang besar, sesuatu amin terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia. Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, kami agungkan, kami puji. Hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya kami lebih lagi mengenal Engkau. Lewat firman yang Kau taburkan, hidup kami akan semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kami mengerti akan pikiran dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Roh Kudus, jamah kami, selama firman ini diberitakan, kami menerima kebenaran sejati itu. Dengan demikian, kami akan semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah saudara, hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana penyembah dan penyembahan yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa. Kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Kita memiliki juru selamat yang luar biasa, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tugas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan adalah menyenangkan hati Dia. Bagaimana caranya? Ya, kita memiliki gaya hidup seorang penyembah, seorang pemuji, dan seorang pendoa yang selalu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, judul firman Tuhan ini adalah menyembah Allah dalam roh
dan kebenaran. Nah saudara, kita ada di dalam penggembalaan Bapak Niko, diberikan sebuah visi tentang restorasi Pondok Daud. Restorasi Pondok Daud itu berkata seperti ini, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Nah, di dalam restorasi Pondok Daud ini, saudara, ada 3 kata penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah gaya hidup doa, gaya hidup pemuji, dan gaya hidup penyembah. Saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan mengenai gaya hidup yang ketiga ini, yaitu seorang penyembah. Sebab sebagai orang percaya, tugas utama kita adalah menyembah Allah, menyembah Tuhan. Kalau saudara beribadah di GBI CK7 atau GBI Group CK7, saudara tidak akan pernah asing dengan Yohanes 4 ayat 21 dan 23. Bagaimana Yesus berbicara kepada perempuan Samaria tentang kebenaran yang sejati tentang penyembahan kepada Allah. Yohanes 4 ayat 21 bicara seperti ini, saudara. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Mengapa Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kamu tidak akan menyembah Bapa di gunung ini? Kata gunung ini itu menunjuk satu tempat namanya Gunung Gerizim, di mana orang Samaria memiliki tempat penyembahan di sebuah gunung atau bukit namanya Gunung Gerizim. Mereka punya tradisi, sebab orang Samaria itu sisa dari 10 suku yang Tuhan pernah buang ke Asyur, namun tidak dikembalikan. Tersisalah orang Samaria. Nah, karena orang Samaria itu orang suku utara, mereka tidak ke selatan, tidak ke Yerusalem, yang menyembah Bapa di Bait Suci. Makanya mereka bikin tempat penyembahan di Gunung Gerizim. Sementara Tuhan Yesus berkata, tidak juga orang menyembah di Yerusalem. Nah, ada apa di Yerusalem? Yerusalem ada Bait Suci. Jadi sebelum Bait Suci diruntuhkan, sebelum tempat penyembahan orang Samaria di Gunung Gerizim itu diruntuhkan, Yesus berkata, nanti tiba saatnya mereka, orang-orang itu, orang Yerusalem, orang Israel, orang Gerizim, tidak akan menyembah Allah di tempat penyembahan mereka. Itu ditandaskan oleh Yesus pada ayat yang ke-23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan tiba dan datang, dan bahkan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah, dari sini, dari 2 ayat ini kita mengerti, sebenarnya Allah tidak terlalu peduli dengan tempat penyembahannya. Namun Tuhan lebih memperhatikan penyembah-penyembahnya. Jadi di Gerizim atau di Bait Suci bagi Allah itu nggak terlalu penting. Bangunannya, tempatnya tidak terlalu penting. Walaupun memang itu ya harus ada. Namun yang lebih penting daripada itu adalah penyembah-penyembah itu. Dengan demikian Tuhan berkata, yang aku pentingkan adalah manusia penyembahnya. Orang-orang yang menyembah aku, bukan tempatnya. Karena dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, kata penyembahan itu, saudara, itu membuat arti yang luar biasa sebenarnya. Saya ingin jelaskan tentang satu kata ini, namanya proskuneo. Apa itu proskuneo? Proskuneo itu dari kata bahasa Yunani, dari ambil kata koine, ya, koine. Artinya apa? Menyembah. Proskuneo juga artinya sujud, berlutut,
berlutut dengan penghormatan yang sangat dalam. Itu proskuneo. Nah, kata ini digambarkan seperti seekor anjing yang mencium tuannya. Jadi proskuneo itu punya arti seperti seekor anjing yang mencium tuannya. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan, bentuk cinta, penghargaan yang sangat tinggi kepada sosok atau pribadi, yaitu tuan sang anjing itu. Sebelum saya lanjutkan, kalau saudara di rumah memelihara seekor anjing, ya, tentunya anjing yang kita pelihara di rumah ya, bukan anjing liar di luar sana, tapi anjing yang ada di lingkungan kita. Nah, ketika kita memiliki seekor anjing, saya pastikan saudara, anjing saudara itu akan sayang kepada saudara. Seekor anjing akan sayang kepada tuannya. Seekor anjing akan memberikan sebuah penghormatan kepada tuannya. Tidak jarang seekor anjing itu selalu ingin memeluk tuannya, mencium tuannya. Satu kali kami pernah memiliki atau memelihara seekor anjing, saudara. Saya ingat sekali waktu itu, ya, saya belum aktif di gereja seperti ini. Saya masih mengajar gitu ya. Setiap kali saya pulang mengajar, saya klakson, ya, mobil saya klakson untuk pembantu membuka pagar gitu ya, atau membuka pintu pagar gitu. Anjing saya udah ribut, saudara. Dia sudah ribut, udah mengeluarkan kata-kata apa untuk segera ketemu dengan saya. Begitu pintu dibuka, dia lari, saudara. Begitu saya keluar dari mobil, dia langsung peluk saya, dia cium saya, kemanapun dia ikuti saya. Proskuneo, tindakan penyembahan itu seperti seekor anjing itu. Bagaimana dia menghargai tuannya, bagaimana dia menghargai orang yang sudah berjasa dalam hidupnya. Kalau boleh saya katakan, anjing itu berkata, "Tuanku, aku cinta engkau, aku sayang engkau, aku hormat kepadamu. Sebab engkau yang memelihara aku, engkau yang memberikan makanan kepadaku, engkau yang merawat aku kalau aku sakit." Maka anjing itu membalas kasih tuannya, membalas cinta tuannya dengan cara apa? Ingin sekali selalu dekat dengan tuannya. Bukankah Tuhan kita seperti itu, saudara? Tuhan kita pengen dekat dengan kita. Dan kita sebagai umat pilihannya, umat tebusannya yang dipelihara Tuhan, diselamatkan Tuhan. Selayaknya kita juga memiliki cinta yang sama dengan Tuhan. Kasih yang sama dengan Tuhan. Memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan dan mencium Dia. Nah, karena latar belakang firman yang akan saya sampaikan adalah budaya Yahudi, saudara. Saya ingin sampaikan dulu stigma orang Yahudi terhadap anjing itu seperti apa. Orang Yahudi, saudara, bagi masyarakat orang Yahudi, menyebut kata anjing itu adalah bahasa metaforis atau alegoris untuk menggambarkan orang-orang yang melakukan tindakan yang sangat jahat dan tidak bermoral. Artinya begini, dalam Perjanjian Lama, orang Yahudi memperlakukan anjing itu sebagai binatang najis. Sesuatu yang tidak berharga, kotor, menjijikkan. Ya, itu Perjanjian Lama, saudara. Kalau Perjanjian Baru sekarang ini ya, saat-saat ini apalagi itu banyak orang Yahudi yang pelihara anjing. Tapi di Perjanjian Lama konteksnya seperti itu. Najis. Orang Yahudi tidak mau memegang anjing, memelihara anjing. Ya, tidak mau ada anjing di sekelilingnya. Nah, ini saya gambarkan seperti ini supaya kita mengerti. Karena apa? Yang akan kita baca ini sekarang adalah bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan manusia. Itu seperti seekor tuan yang memperlakukan seekor anjing yang dikasihinya. Mari kita lihat, saudara. Di dalam Markus pasal yang ke-7, Markus pasal yang ke-7, saudara, ayat 24a dan 25. Ceritanya begini, Yesus dalam pelayanannya, saudara, mulai viral, terkenal, kemana-mana dikejar-kejar orang. Untuk apa? Supaya orang-orang itu mendapatkan mujizat kesembuhan, mujizat keselamatan, dan yang lain-lain. Yesus kemanapun dikejar orang, sudah mulai terkenal dan viral. Nah, satu kali Yesus ngomong sama muridnya, "Yuk kita tinggalkan sejenak pelayanan kita untuk pergi keluar dari wilayah Israel." Kemana, saudara? Ke kota yang namanya Tirus. Kalau di peta, itu ada tulisan Tyre.
Tirus yang di blok merah itu wilayah Libanon. Libanon itu tetangga, negara tetangga Israel. Nah, bagi orang Israel, saudara, budaya Israel, mereka menganggap bahwa non-Yahudi itu najis, bangsa yang najis, bangsa yang menjijikkan, bangsa yang akan dimurkai Tuhan. Mereka percaya hanya Israel lah bangsa yang dipilih, bangsa pilihan Tuhan. Maka menganggap orang-orang di luar Israel itu binatang najis, termasuk anjing. Nah, suatu kali ketika Yesus rehat sejenak dari pelayanannya, kumpul dengan para muridnya, dia ada sebuah ruangan, saudara. Saya akan bacakan, kita baca bersama-sama ya. Markus pasal yang ke-7 ayat 24a dan 25 ini. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Jadi ketika Yesus ada di sebuah rumah, satu tempat di Tirus, wilayah Libanon non-Israel ini, sebenarnya Yesus itu mau juga melayani orang-orang non-Yahudi yang dianggap najis oleh orang Israel. Di rumah, di ruangan itu, ketika Yesus sedang bersama dengan para muridnya, saya bisa menggambarkan bagaimana rehat sejenak, mungkin sambil ngobrol, evaluasi pelayanan gitu ya, sambil minum-minum teh atau makan gitu. Tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan seorang perempuan Tirus. Kalau di Markus disebut perempuan Sirofenisia. Itu wilayah Tirus dan Sidon itu, wilayah Libanon. Tapi nanti di Matius disebut sebagai orang Kanaan. Itu sama saja, saudara. Nah, ketika Yesus sedang asik bersama dengan para muridnya, tiba-tiba dikagetkan dengan sebuah ketukan. Apa kata perempuan kepada Yesus pada waktu itu? Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 22 bilang seperti ini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu, yaitu Tirus, dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan ini mengetuk pintu di mana di dalamnya ada Yesus dan para murid. Dia berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Saudara bisa bayangkan, seorang Tirus, non-Yahudi, tapi memanggil Yesus sebagai Tuhan, anak Daud. Artinya orang bukan Yahudi tapi percaya Yesus itu anak Daud. Artinya apa, saudara? Yesus itu yang akan memegang tahta kerajaan Israel selama-lamanya. Dan bukannya Israel, kerajaan Allah di seluruh muka bumi ini. Perempuan ini berharap dapat kesembuhan mujizat karena dia mendengar Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus membuat orang timpang berjalan. Mati 4 hari, ya. Lazarus itu bangkit. Dia bisa berjalan di atas air. Merubah air tawar menjadi anggur yang manis. Jadi ketika dia mendengar Yesus mampu melakukan mujizat dan dia percaya Yesus adalah Tuhan, maka dia mengetuk pintu itu. Walaupun dia bukan orang Israel. Nah, apa jawab Yesus? Di dalam ayat yang ke-26 dari Matius pasal 15, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Saudara, ketika Yesus mendengar ada ketukan itu, dengar teriakan bahwa, "Ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita, sembuhkan dong." Gitu. Yesus menghampiri, "Hei perempuan, gak patut memberikan roti. Roti itu berkat, roti itu mujizat, roti itu perkenanan yang diberikan kepada bangsa pilihan, orang Yahudi, orang Israel, umat kepunyaan Allah. Roti ini hanya buat mereka, tidak patut melemparkannya kepada anjing." Saya lihat itu, sepintas kelihatan Yesus kasar, tapi sesungguhnya tidak. Dia tahu persis
Dia sedang memposisikan diri bagaimana orang Yahudi memperlakukan bangsa lain. Roti untuk anak-anaknya, artinya roti untuk bangsa pilihan, tidak pantas dilempar ke anjing. Bangsa yang dikutuk, bangsa yang najis bagi orang Israel. Nah, kata anjing, saudara, memperkatakannya tidak seperti kita kalau memperlakukan orang lain, ya, tidak kasar. Namun Yesus memberikan sebuah pengertian, budayanya seperti itu. Saya ketika melihat kok ada kata anjing di situ ya, saya sedikit baca referensi, saudara. Ternyata anjing di situ itu menunjuk sebagai sebuah anjing peliharaan Tuhan, yaitu kunaria, kunarion bahasa Yunaninya. Anjing yang ada di lingkungan rumah tuannya. Makanya ketika perempuan ini berkata bahwa Tuhan kasianilah aku, artinya ya aku orang Tirus, ya aku orang Libanon, ya aku orang non-Israel. Aku bangsa yang najis bagi kalian. Tapi aku tinggal di lingkunganmu. Aku percaya bahwa engkau adalah Tuhan. Jadi aku bukan anjing liar. Aku anjing yang kau kenal. Aku anjing yang selalu ada di sisimu. Aku anjing yang selalu ada di lingkungan rumah tanggamu. Makanya perempuan itu menjawab dalam ayat 27 dari Matius pasal yang ke-15. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow. Kalau dia anjing liar, saudara, tidak akan pernah ada di samping meja tuannya. Dia pasti di luar sana. Tapi karena dia kunaria, anjing peliharaan, anjing yang disayang sama tuannya, maka dia ada di sebelah tuannya, di meja makan tuannya itu. Saya bisa gambarkan perempuan mungkin berkata, Tuhan, aku gak perlu rotinya, aku remah-remahnya saja. Ya aku tahu, aku ini kunaria, anjing peliharaan. Ya aku tahu berkat roti itu untuk anak-anak, untuk bangsa pilihan. Tapi engkau tahu kan, aku kunaria, anjing peliharaanmu. Aku gak minta rotinya Tuhan, aku minta remah-remahnya saja. Wow. Saudara, perempuan ini sedang memberikan sebuah pelajaran buat kita. Bagaimana kita sujud kepada Allah. Seharusnya kita nggak layak dapat anugerah. Kita nggak layak dapat roti itu. Kita nggak layak dapat keselamatan kekal itu. Tapi karena kita, sekalipun bangsa yang tidak terpilih, ya, tapi kita ada di lingkungan tempat tinggal Sang Tuhan itu. Artinya kita mengenal Dia. Kita mengakui bahwa Dia adalah Sang Pemelihara kita, Sang Penyelamat kita, Juru Selamat kita. Maka kita layak. Ya memang aku gak layak untuk menerima berkat yang utuh itu. Tapi remah-remahnya saja cukup bagiku. Aku percaya Engkau Allah yang Maha Kasih. Terhadap iman perempuan itu, apa respon Yesus, saudara? Luar biasa. Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 28. Ini sebuah bentuk penyembahan yang sangat-sangat berkenan pada Tuhan. Seorang penyembah yang tahu posisinya, sehingga ketika dia menyembah dengan benar, mujizat terjadi. Demikian firman Tuhan, Matius 15 ayat 28. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara lihat, terhadap sikap iman yang seperti dipraktekkan seorang perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenisia itu, Tuhan Yesus memberikan sebuah penekanan. Tuhan Yesus memberikan sebuah mukjizat, memberikan sebuah kasih yang besar. Perempuan itu tidak undur, perempuan itu tidak kecewa, perempuan itu tidak bersungut-sungut, perempuan itu tidak menghujat Tuhan ketika dia diposisikan sebagai orang yang najis,
seekor anjing yang tidak patut mendapatkan berkat utama. Tapi dengan rendah hati perempuan itu berkata, ya Tuhan, remah-remahnya saja. Maka ketika Yesus melihat iman seperti itu, jenis penyembahan seperti itu, dan karakter seorang penyembah yang luar biasa, maka terjadilah mujizat itu. Namun saudara, yang ingin saya tekankan begini. Penyembahan yang dilakukan oleh seorang penyembah itu menghasilkan perpindahan posisi dari orang yang tidak layak menjadi layak. Dari orang yang tidak diperhitungkan sebagai bangsa pilihan menjadi orang yang masuk dalam daftar orang-orang pilihan. Perhatikan baik-baik. Kalau di ayat sebelumnya, Yesus mengatakan, "Hei perempuan, engkau orang asing. Bagi kami engkau itu najis seperti seekor anjing bagi bangsa Yahudi." Tapi ayat berikutnya di pasal 15 ayat 20 nanti, Yesus memanggil dia sebagai, "Hai ibu." Hai ibu. Apa maksudnya, saudara? Saudara harus tahu tradisi orang Yahudi. Orang Yahudi itu menempatkan seorang ibu itu pada posisi yang mulia, saudara. Sangat-sangat tinggi. Mulia sekali. Sebagai bukti begini. Kalau ada seorang perempuan menikah, perempuan Yahudi ya, menikah dengan orang Yahudi. Jadi perempuannya Yahudi, laki-lakinya Yahudi, mereka menikah, resmi diberkati, lalu punya anak, lahir anak, maka otomatis anak atau bayi itu menjadi bayi Yahudi. Karena mamanya Yahudi, papanya Yahudi, otomatis. Ketika orang Yahudi menikah dengan non-Yahudi, perempuannya Yahudi, laki-lakinya non-Yahudi. Ketika menikah, punya anak, otomatis bayinya Yahudi. Karena faktor mamanya Yahudi. Jadi papanya boleh bangsa lain, papanya boleh bangsa non-Yahudi. Tapi kalau istrinya, mamanya itu yang melahirkan adalah orang Yahudi, otomatis bayi Yahudi. Tapi sebaliknya, sekalipun laki-laki Yahudi, tapi dia menikah dengan perempuan non-Yahudi, ketika lahir bayinya, tidak serta-merta menjadi bayi Yahudi. Jadi dalam ini, sang ibulah yang menentukan posisi bayi yang dilahirkan. Apakah dia bayi Yahudi atau bukan. Nah, ketika perempuan itu adalah orang asing, non-Yahudi, namun sekarang dia percaya kepada Yesus, menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah dengan kerendahan hati, maka posisinya bukan orang asing lagi. Bukan anjing kunaria lagi. Tapi sekarang sebagai anak. Layak mendapatkan roti, layak mendapatkan mujizat, layak mendapatkan anugerah. Sederajat dengan anak-anak atau bangsa pilihan. Wow, luar biasa bukan? Hanya seorang penyembah yang tahu cara menyembah Allah dalam roh dan kebenaran akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara, pada pelajaran hari ini tentang proskuneo, menyembah seperti seekor anjing mencium tuannya, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ada 3 hal yang secara cepat saya sampaikan. Yang pertama, ketika kita menyembah Allah, hormati dia dengan cara merendahkan hati kita. Kita akui, kita mengakui sepenuhnya bahwa Tuhan Yesuslah Allah yang Maha Kuasa, disebut El Shaddai. Yang kedua, sikap hati yang benar. Seperti perempuan tadi, sikap hatinya benar, rendah hati, tahu posisi. Dia datang dengan sepenuh hatinya, memiliki motivasi tulus dan murni, keluar dari hati yang bersih dan yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, melibatkan iman dan tindakan. Dia percaya Yesus adalah Tuhan, anak Daud, juru selamat, pemimpin tinggi Israel. Dia yang menjadi penyelamat rohani dan jasmani Israel. Dia tahu persis, makanya dia beriman dan bertindak. Dia datang mengetuk pintu. Seperti direndahkan dengan dipanggil seperti seekor anjing. Tapi dia gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Aku punya iman dan aku melakukannya. Artinya apa? Ketekunan doa.
Dan harapan di tengah ujian adalah bentuk iman yang benar. Nah, kata proskuneo itu adalah seperti seekor anjing yang mencium tuannya. Demikianlah saudara dan saya sebagai penyembah-penyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran dengan cara mencium Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, memeluk Tuhan, dan selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, kalau kita lakukan, maka berkat-berkat Allah yang dijanjikan untuk bangsa pilihan akan menjadi bagian saudara dan saya. Selamat menyembah Tuhan dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Jadilah penyembah-penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang bagaimana kami disebut sebagai penyembah-penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kami diajar di dalam pelajaran firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan menampilkan sosok perempuan Sirofenisia atau Kanaan itu. Dia bangsa non-Yahudi, tapi dia dimasukkan dalam bangsa pilihan. Dari yang najis menjadi orang penting. Seperti seorang ibu Yahudi yang melahirkan anak-anaknya. Dan berhak menerima berkat utama yang diberikan Allah kepada anak-anak Tuhan. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah firman-Mu hari ini. Kami berjanji terus akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terus hidup dalam kebenaran. Tahu memposisikan diri. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah kami terima. Dan apa yang Kau janjikan buat kami semuanya. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin pasti dikenapi. Dan biarlah Engkau melihat kami sebagai penyembah-penyembah Allah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan proskuneo seperti seekor anjing yang mencium tuannya. Berkati kami semuanya dalam nama Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Robertus Purwadi SSPD yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Villa Streaming hari Minggu tanggal 7 September 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Evangelis Selviawati MTH. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 7 September 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Liamin. GBI Interkon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Suditandi. GB San Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 13 dan 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Haryanto Cito Harjoyo. Pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBPRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Juan Alexander Semana. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. GBI Alam Sutra Mall pukul 7, 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Char Jeremiah. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Ibadah Raya Onsite di atas disertai juga dengan ibadah pembunuhan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Sehubungan dengan libur hari Maulid Nabi Muhammad, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa fajar, Bible study, KUL, BPN,
dan kantor ATP wilayah Timur dan Barat pada hari Jumat 5 September 2025 diliburkan dan aktif kembali pada hari Sabtu 6 September 2025. Menara Doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang beratan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. I want to invite you to bring a friend with you on that day. I know that there is such expectation from us, but I know also that the Lord has truly prepared the table for each one of us to come and partake of His goodness and to be reminded that He is a good, good Father. In that day, there will be so many encounters with the Lord, but more than that, there will be times of just celebrating life with one another and celebrating who God is now and He will be in the next year in our lives. So come join us and be strengthened by the Word of God, be empowered by the Holy Spirit, and enjoy the fellowship with each other. God has a word for you personally, so don't miss this opportunity. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan, saya Franky Kunchoro mengundang Anda semua, ayo ikutan di WUI Celebration Joyful Women pada tanggal 20 September 2025. Nah, ada early bird-nya, Anda mesti segera daftar karena akan berakhir di 31 Agustus ya. Kuotanya masih dibuka, buruan daftar dan Anda akan mendapatkan Agustus. Breast cancer atau kanker payudara memang merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh wanita. Hal ini disebabkan faktor tingginya angka kematian serta dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan akibat penyakit ini. Bersama Dr. Carmen Wong dari Singapura dan dipandu oleh Dr. Astrid Francisca, bagaimana penderita kanker ini bisa mengalami proses pemulihan dari pengalaman traumatis, membangun kembali kehidupan, menemukan harapan dan keindahan di tengah kesulitan. Mari hadir dan temukan jawabannya dalam Breast Cancer From Ashes into Beauty. Kesaksian dari Angela Poppy, Breast Cancer Survivor. Sabtu, 27 September 2025, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK, lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Bayangkan di tengah rutinitas harian, orang-orang makan, bekerja, sedang scroll media sosialnya, lagi mendengar video ini, tiba-tiba kamu mendengar suara. Dalam sekejap semuanya berubah. Tanpa peringatan seperti banjir, gempa bumi yang mengguncang, atau pencuri yang datang di malam hari.
itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita diajak untuk merenungkan dan mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan iman dan pengharapan yang teguh. Ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, jemaat terbelah menjadi 3 golongan. Pertama, golongan yang disebut eskatofobia, yaitu mereka yang cuek, tidak peduli, bahkan menolak berbicara soal akhir zaman. Ini adalah ekstrim kiri. Kedua, disebut sebagai eskatomania, yaitu mereka yang terobsesi dengan segala hal terkait akhir zaman. Dan ini adalah ekstrim kanan. Dan ketiga adalah eskatofilia, yaitu mereka yang memahami akhir zaman secara seimbang berdasarkan Alkitab. Banyak di antara golongan eskatomania maupun eskatofilia bertanya-tanya, kapankah Tuhan Yesus akan datang kembali? Menanggapi hal ini, Grant R. Osborne, seorang teolog dan pakar Perjanjian Baru, dalam Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament, Matthew menjelaskan bahwa dalam Matius 24 ayat 36-39, Yesus sendiri berkata bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa waktu kedatangannya adalah rahasia sorgawi yang tak dapat diketahui manusia. Karena itu, kita dipanggil untuk senantiasa berjaga-jaga. Seperti banjir pada zaman Nuh yang datang secara tiba-tiba dan membawa penghakiman. Demikian pula parousia akan mengejutkan mereka yang tidak siap. Dalam literatur Yahudi, pada zaman Nuh, orang-orang hidup dalam ritme kehidupan yang normal. Makan, minum, menikahkan anak-anak mereka tanpa memedulikan kewajiban mereka kepada Allah seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 38. Dalam konteks ini, dosa mengakibatkan kurangnya kesadaran. Hal ini terus berlangsung ketika Nuh masuk ke dalam bahtera. Semuanya sudah terlambat. Frasa tidak tahu apa-apa dalam Matius 24 ayat 39 bukan berarti tidak tahu, tetapi menolak untuk memahami. Mereka sengaja menolak tanda-tanda akhir zaman dan hidup seolah-olah semuanya baik-baik saja. Orang-orang inilah yang tergolong dalam kelompok eskatofobia. Orang-orang yang menjalani hidup seolah-olah Tuhan tidak akan pernah datang kembali. Dalam Perjanjian Baru, di dalam Yakobus 4 ayat 13-14, kita juga bisa melihat pola yang serupa. Orang-orang bekerja, merencanakan bisnis, dan melangkah berdasarkan ritme harian tanpa sedikit pun mempertimbangkan kehendak Tuhan. Tetapi justru di tengah rutinitas yang terlihat normal itulah anak manusia, sebagaimana dinubuatkan dalam Daniel 7 ayat 13-14 akan datang. Sebagai penghakiman yang tiba-tiba tanpa tanda yang eksplisit seperti banjir yang melanda di zaman Nuh. Kedatangannya akan mengejutkan banyak orang. Para pengikut Kristus mungkin mampu mengenali tanda-tandanya. Tetapi bagi mereka yang hidup tanpa kesadaran rohani, segala sesuatu akan tampak berjalan seperti biasa, hingga akhirnya terlambat. Inilah bahaya dari kelengahan. Ketika hati tidak lagi peka dan hidup tak lagi terarah pada kedatangannya. Yesus juga menggambarkan kedatangannya seperti pencuri di malam hari. Tidak ada waktu untuk persiapan mendadak. Karena itu, Dia menasehati murid-murid untuk selalu berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan persisnya pencuri itu datang di jam malam hari. Tetapi kita bukan anak-anak kegelapan yang bingung. Kita adalah anak-anak terang yang selalu siap sedia karena waktunya sudah sangat singkat. Yesus menyadarkan murid-murid tentang akhir zaman, memberi nasihat supaya berjaga-jaga, dan memberi perumpamaan tentang hidup yang berjaga-jaga. Pertama, hidup sebagai pelayan yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa. Matius 24 ayat 45-46 menyebutkan bahwa hamba yang setia adalah yang melakukan tugasnya ketika tuannya datang.
dengan menggunakan karunia dan talenta kita untuk melayani di gereja lokal dalam berbagai bidang seperti pengajaran, musik, pelayanan anak, pelayanan sosial, atau bidang lainnya. Selain itu, bentuk tanggung jawab atas jiwa-jiwa adalah dengan menjangkau dan menggembalakan jiwa-jiwa di KUL. Jesus for everyone. Kedua, hiduplah sebagai pelayan yang berbuah, tidak hanya menjaga talenta, tetapi mengembangkannya. Caranya, meminta karunia untuk dapat melayani. Kenali karunia yang Tuhan beri, bisa lewat doa, introspeksi, dan feedback dari orang. Latih karunia kita melalui pelayanan, dan kembangkan melalui bimbingan rohani dengan mencari mentor atau membaca buku. Waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat singkat. Kita harus berjaga-jaga dan bersiap menyambut kedatangannya. Jangan terlena dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari tanpa memikirkan kehendak Tuhan. Sebab Dia akan datang kembali dalam waktu yang tidak terduga, seperti air bah dan pencuri malam. Get ready and be prepared. Sebab kedatangannya bukan untuk ditakuti, tapi untuk disambut dengan pengharapan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.